Assalamualaikum, semoga sehat selalu saudaraku. Ya, kali ini di perjalanan hari ini saya belusukan menuju daerah Tuban. Nah, bisa dilihat di kanan kiri kita bagaimana suasana Tuban di jam 10 pagi dan dengan melewati suatu jembatan yang luar biasa panjangnya. Nah, disinilah suatu tempat yang akan saya kunjungi, yaitu berada di salah satu desa di Kecamatan Sumanding, Tuban, saudaraku. Yaitu adanya suatu desa di mana rumah-rumah yang ada di sini berada di tepi jurang, atau bisa dikatakan nempel di jurang, atau bisa jadi di atas jurang, teman-teman. Bisa dilihat bahwasanya suatu bekas pertambangan kapur yang terjadi dari mungkin puluhan, bahkan bisa jadi dari masa VOC dulu ya. Tempat ini setelah ditambang batunya, semakin tambahnya zaman semakin dalam sampai di kisaran puluhan meter, teman-teman. Untuk membuktikan adanya desa yang berada di tepi jurang. Nah, seperti ini saudaraku. Mungkin teman-teman bisa membayangkan sendiri bagaimana ketika warga di sini yang rumahnya berada di atas jurang atau nempel di jurang begitu. Nah, di situ ada semacam dapur dari warga ya, kelihatan dari sini. Nah, seperti ini dalamnya. Mungkin ada ini 50-100 meter ya untuk kedalaman dari jurang ini, teman-teman. Dan yang terjadi adalah ketika ada suatu penambangan yang pasti merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, teman-teman. Kita coba melihat ya. Suasana di sini tidak seramai di perkotaan ya, karena ini merupakan pedesaan begitu. Nah, bahkan yang saya lihat dari dinding rumah warga ya. Nah, itu teman-teman, dinding rumah warga itu persis ya berada di tepi jurang, saudaraku. Dan kita coba lihat aktivitas tambang yang ada di sini. Nah, itu teman-teman. Dalamnya seperti ini. Bisa dilihat. Dan bagi warga yang di sini sudah terbiasa ya, artinya mereka sudah mengetahui bahwa kontur tanahnya di sini itu adalah merupakan batuan kas, sehingga meskipun ada salah satu warga ataupun banyak dari rumah warga yang kondisinya ya berada tepat di atas dari jurang ini, mereka tidak khawatir karena pondasi mereka itu sudah menjadi satu begitu dengan batu ya. Karena di sini tuh rata-rata dari semua wilayahnya itu merupakan batuan kars, teman-teman, atau batu kapur. Nah, seperti ini kalau kita lihat suasana ketika para pekerja menambang batu di sini, ada yang menggunakan mesin, ada yang masih manual, saudaraku ya. Dia menggunakan semacam katrol ala kadarnya begitu. Nah, itu teman-teman, mengangkut batu-batu yang ada di dalam dari jurang ini. Nah, seperti itu saudaraku. Ya, teman-teman,
di sisi lain, meskipun sumber daya alam di sini tidak bisa diperbarui, tapi di sisi lain ini bermanfaat sekali untuk suatu pembangunan ya, karena ini merupakan bahan material begitu, material utama untuk suatu fondasi dari suatu bangunan, sebagai tembok ataupun dinding dari suatu rumah begitu teman-teman. Dan setiap hari di sini itu banyak sekali ya truk-truk begitu yang mengangkut dari hasil tambang batu kapur. Nah, seperti ini saudaraku. Oke, kita coba lihat suasana rumah yang ada di sini ya. Nah, sepertinya kalau saya pribadi yang ngeri saudaraku ya. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa dilihat untuk rumah-rumahnya itu nempel di jurang ya, atau tepat berada di atas dari jurang. Bahkan di sini terdapat tower begitu. Nah, ini malah tower ini berdekatan sekali dengan bekas dari tambang batu ini. Kedalamannya seperti itu ya, ada beberapa bagian yang sudah disisakan begitu teman-teman. Dan memang dari hasil tambang ini membentuk pilar-pilar begitu ya. Bahkan ada beberapa lorong-lorong kecil yang memang digali begitu untuk diambil batu kapurnya. Nah, kalau kita lihat suasana di ini ya, di jalan alternatif ini, warga terbiasa ya, bahkan mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Keseharian mereka ada yang ke ladang, ada yang bekerja di pabrik begitu, dan bahkan ada yang punya usaha sendiri seperti pertokoan ataupun toko kelontong begitu teman-teman. Kita coba ke sana teman-teman. Nah, untuk rumah yang ada di depan kita ini tepat berada di samping dari jurang ini saudaraku. Oke, nah itu rumahnya seperti itu ya, itu rumahnya. Terus yang di sini tadi, dan itu towernya. Oke, kita melihat kondisi jalan alternatifnya ya. Jadi di sepanjang dari jalan alternatif ini, di kanan kiri kita ini terdapat jurang bekas dari tambang batu kapur. Ini di sebelah kanan ya, bisa dilihat untuk kedalaman dari jurang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Terus ini yang di sebelah kiri. Nah, ini yang di sebelah kiri. Ini bahkan batu-batu yang sudah tercetak begitu, membentuk balok-balok teman-teman. Nah, terus di sini kita bisa lihat ada beberapa sisa ya, semacam pilar besar begitu untuk sebagai ini ya, pondasi dari tiang ini listrik teman-teman. Memang sengaja disisakan begitu teman-teman. Oke, kita coba lihat jalan alternatifnya ya. Ini ada pohon-pohon randu dan jati juga, dan kondisi jalan alternatif di sini seperti ini teman-teman. Nah, ini jalan memang di samping, di kanan kiri itu merupakan jurang. Suasananya pun di sini tuh tidak seramai di kota karena ini pedesaan. Dan untuk kondisi tanaman di sini itu subur begitu, meskipun kontur tanahnya itu batuan seperti ini ya. Hampir kami tidak mendapati tanah begitu teman-teman. Tapi di sini seperti tanaman labu yang ada di depan kita ini subur. Bahkan ada tanaman pepaya, maksud saya pohon pepaya. Nah, ini buah pepayanya lebat sekali. Begitu saudaraku. Dan meskipun ada sesuatu larangan, dilarang buang sampah di sini, tapi di sini masih kami dapati banyak sekali sampah-sampah begitu teman-teman. Banyak sekali sampah-sampah yang sengaja begitu dibuang
ke jurang ini atau bekas tambang batu kapur ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Seperti ini, teman-teman. Ini mesin sederhana untuk mengangkut hasil dari tambang batu yang sudah tercetak berbentuk balok-balok seperti ini. Diangkut ke atas, ditarik ke atas dengan menggunakan mesin diesel ya. Nah, ini teman-teman. Nah, mesin diesel. Terus di sini semacam ada ini ya, tali besi begitu. Dia memutar begitu dan mengangkut hasil tambang yang berada di bawah. Nah, seperti ini katrolnya, teman-teman. Ditarik dari atas dan di bawah situ ada pekerja yang sudah menyiapkan batu-batu yang diangkat ke atas. Begitu. Ditarik, diangkut menggunakan mesin diesel seperti ini. Sederhana sekali sebetulnya ya. Oke. Dan untuk kondisi bentuk-bentuk pola yang ada di dinding jurang ini seperti ini, teman-teman ya. Mungkin sudah terukur ya, artinya ketika mereka membentuk batu-batu balok dari batu kapur ini, mereka sudah terukur sehingga ketika sudah sampai di bawah, maka bekas dari tambang ini ya bagus begitu ya, artinya presisi begitu, teman-teman. Nah, seperti ini ya, pilar membentuk satu pilar begitu. Ini merupakan jalan alternatif antar kampung, teman-teman. Sudah beraspal ya, maksud saya. Sudah beraspal begitu. Dan ada sesuatu yang unik ya. Di sini ini ada makam ya. Ada apa ya istilahnya, tanah yang hanya disisakan beberapa meter saja. Nah, di sini jurang, ini jurang, teman-teman. Nah, ini jurang. Nah, seperti ini kedalamannya ya. 50 meter lebih ini. Terus di sini jalan alternatif antar kampung begitu ya. Terus yang di sini juga jurang lagi. Nah, bisa dilihat saudaraku. Oke. Tetapi ada beberapa tanah begitu yang tidak begitu luas, hanya kisaran 3 meter kali 7 mungkin, yang disisakan, sengaja disisakan karena di sini ada makam, teman-teman. Ada 1 ya, 2, 3 makam saja ya. Yang sini malah ini makam bayi sepertinya, kecil sekali. Ini makam bayi, teman-teman. Nah, kecil sekali, dan makam ini berada di atas jurang. Nah, ini jurang sudah. Nah, sampai situ bisa dilihat kedalamannya ya. Saya juga ngeri pegang perangkat ini, takut jatuh aja aku dari tadi ya. Dan di depan ini merupakan sisa ya, sisa dari tambang batu kapur. Nah, kurang tahu kenapa disisakan begitu ya. Mungkin untuk kualitas batunya sudah tidak layak begitu, atau tidak memenuhi standar begitu, teman-teman. Di setiap dari sudut tambang ini kita dapati alat katrol begitu, seperti hanya yang tadi ya, untuk mengangkut hasil dari tambang batu yang di bawah.
Nah, seperti itu teman-teman. Ada gerobak juga di situ. Pola-pola yang ditinggalkan dari penambang batu kapur ini seperti ini teman-teman. Ada semacam pola-pola semacam kotak-kotak begitu. Dan saya rasa membentuk pola yang ini ya, bagus begitu teman-teman. Kalau kita coba untuk di area sini, semakin banyak yang terlihat begitu rumah-rumah warga yang menempel di dinding tebing teman-teman. Mereka sengaja mensejajarkan dindingnya ya, dinding rumahnya dengan tebing ini. Nah, itu teman-teman. Wih, luar biasa dalamnya ya. Nah, itu rumah-rumah warga daerah, nempel di jurang. Semuanya yang ada di depan dari kamera ini itu nempel di jurang semua, saudaraku. Dan seperti itulah para pekerja penambang batu kapur. Mereka mengangkut dari hasil batu yang sudah dipotong begitu ya, diangkut ke gerobak, nanti akan diangkut lagi dengan mobil truk, saudaraku. Dan ini gubuk dari para pekerja. Ketika sudah di jam istirahat, mereka berkumpul di sini ya. Yang membawa bekal bisa makan di sini, minum, bercengkrama dengan teman-temannya ya. Kondisi yang di sini saya melihatnya lebih jelas bagaimana aktivitas para penambang batu kapur. Nah, kami bisa mendapati tangga begitu ya. Jadi mereka itu memang turun dari atas itu melalui tangga ini, saudaraku. Nah, melalui tangga ini dia turun ke bawah di kisaran 30 meter ya,